Maka bingung kita kalau ada orang yang menyatakan dakwahlah dengan hikmah, jangan sampai orang tersinggung. Ya akhi, kalau kita menyampaikan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, pasti banyak orang yang tersinggung. Maka Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ucapan yang berat. Sekarang berbicara tentang tauhid, menyuruh manusia untuk memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah. Kita terangkan bahaya syirik, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk laut, tidak boleh melahap berkah ke kuburan-kuburan, tidak boleh menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah, dalam berdoa. Tetapi hendaknya langsung kita berdoa kepada Allah. Pasti banyak orang yang marah. Menerangkan pentingnya mengikuti petunjuknya Nabi SAW dalam beribadah, dan tidak boleh menjadikan perasaan, adat istiadat sebagai landasan dalam beribadah. Pasti akan banyak orang tersinggung. Berbicara tentang halal dan haram, juga banyak orang yang akan tersinggung. Bahkan kalau kita menjelaskan sifat solat Nabi aja, banyak orang yang tersinggung. Kita sedang menerangkan sifat solat Nabi, tiba-tiba ada orang yang akan menyatakan, emangnya solat kalian aja yang benar? Udah pasti solat kalian aja yang diterima oleh Allah, solat orang lain nggak diterima. Sedang dijelaskan hadis-hadis yang menerangkan sifat solat Nabi tanpa menunjuk batang hidung manusia bahwa solat kamu nggak benar. Tapi banyak orang yang tersinggung tatkala merasa sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dari hadis-hadis Nabi. Oke, kalau kita ingin bicara masalah agama Allah dengan syarat jangan ada yang tersinggung, maka sungguh tidak ada yang mampu berdakwah. Nabi pun tidak mampu menyampaikan kebenaran. Pasti banyak orang yang akan tersungging, bukan sekedar tersinggung. Maka berarti maknanya tidak perlu lagi berdakwah. Cukup saja bicara masalah syurga, indahnya syurga, bahayanya neraka, fadilah salat, fadilah baca Al-Quran, fadilah ke masjid. Jangan terangkan bahayanya syirik, bahayanya bidah. Ini namanya pembingungan terhadap umat dan khianat terhadap mereka. Karena kita menerangkan untuk mereka indahnya syurga, maka mereka pun merindukan syurga. Kemudian kita menerangkan kepada mereka bahayanya neraka, maka mereka pun mengkhawatirkan diri mereka terhadap neraka Allah. Tetapi tidak kita terangkan jalan menuju syurga. Yang mana jalan menuju syurga yang paling besar adalah tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Setelah kita menerangkan kepada mereka ngerinya neraka Allah Jalla wa'ala, tetapi kita diam, tidak berbicara tentang bahaya syirik, yang mana syirik adalah dosa yang dapat mengekalkan manusia dalam neraka Allah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apabila seorang mati membawa satu syirik saja dari syirik besar, umurnya 80 tahun, 70 tahun, 11 bulan, 29 hari dia selalu bertauhid dan selalu ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Satu hari sebelum mati dia datang ke kuburan, menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, atau menyembelih untuk laut, atau menganggap ada orang wali-wali yang mengetahui perkara gaib. Selesai ibadah yang ia lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi tadi selama 20 tahun, 11 bulan, 29 hari, itu hangus, tidak akan berguna, akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah mereka pada hari kiamat, maka kami jadikan debu yang berterbangan, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di awal kitab Al-Kabair, karena mereka membawa dosa